Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tata cara sholat fikih. Diperhatikan. Nah, di sini di halaman 10 kalian bisa buka. Nah, kemarin kita sudah belajar sebelumnya ya. Nah, habis itu di sini ada tentang lafal niat menjadi imam sholat subuh. Misalnya, di sini ada bacaannya. Usolli fardhos subhi ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, itu untuk hafal niat menjadi imam. Kalau niat sholat menjadi makmum berarti usolli fardho subhi ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi ada yang membedakan, nak. Yang membedakan yang kalau jadi imam bacaannya yang di akhir itu imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Begitu ya, nak. Selanjutnya nomor 5, kemudian membaca doa iftitah surah Al-Fatihah, surat pendek dalam sholat maghrib, isya, dan subuh. Imam membaca surat Al-Fatihah dan surat atau ayat pada rakaat pertama dan kedua dengan keras. Pada sholat zuhur dan asar, imam membaca Al-Fatihah dengan suara lirih. Pada saat imam membaca surah Al-Fatihah, makmum mendengarkan bacaan imam. Setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, imam diam sejenak. Kemudian membaca surah atau ayat Al-Quran. Ketika imam diam, makmum membaca surah Al-Fatihah. Nah, begitu anak-anak. Jadi, kalau misalkan nih, jadi kalau sholat duhur sama asar itu lirih atau juga bisa di dalam hati, nggak keras-keras gitu. Tapi kalau subuh terus maghrib isya baru dikeraskan, imamnya bersuara. Paham ya, anak-anak? Nah, selanjutnya nomor 6, makmum membaca amin dengan keras ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Terus nomor 7, setelah selesai membaca Al-Fatihah dan surah, imam ruku diikuti makmum. Nah, jadi jangan pas imamnya ruku langsung ruku. Jadi imam duluan baru makmumnya. Begitu ya, anak-anak. Terus yang 8, imam mengeraskan bacaan takbir itikal, yakni bacaan takbir ketika berpindah dari ruku ke rukun sholat yang lainnya. 9, imam bangun dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Terus habis itu makmum mengikuti sambil membaca Rabbana walakal hamdu. Gitu ya, anak-anak. Terus setelah berdiri tegak, imam dan makmum melanjutkan bacaan mil usmawati wa mil ul ardi wa mil umasita min syai'in ba'du. Nah, selanjutnya nomor 10, imam sujud dengan tumakninah diikuti oleh makmum. Terus nomor 11, imam bangun dari sujud kemudian duduk, begitu juga dengan makmum seperti sholat biasanya, nak. Terus 12, imam sujud yang kedua diikuti makmum. Jadi selalu imam duluan, nanti baru makmumnya mengikuti. Jangan makmumnya duluan baru imamnya ya. Jadi dilihat dulu, maksudnya imamnya ruku baru kalian ruku, imamnya sujud baru kalian sujud. Seperti itu ya, nak. Terus 13, imam bangun dari sujud kemudian berdiri, makmum mengikuti imam. Setelah tegak berdiri membaca Al-Fatihah lagi seperti rakaat pertama, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, nomor 15, pada sholat duhur, asar, maghrib, isya, pada rakaat kedua disunahkan membaca tasyahud awal. Jadi pas rakaat kedua itu, nak, jadi langsung membaca tasyahud awal. Terus nomor 15, jika imam lupa tidak
tasyahud awal atau lupa dalam rakaat, bacaan atau gerakan sholat, makmum laki-laki mengingatkan dengan bacaan tasbih dan makmum perempuan mengingatkan imam dengan cara menepuk punggung tangan, yaitu mempertemukan telapak tangan yang satu dengan punggung telapak tangan yang lainnya. Jadi gini anak-anak, ya nomor 15 itu, semisal nih imamnya lupa rakaat 2 tuh harusnya kan tasyahud awal, tapi langsung berdiri imamnya. Jadi misalkan yang laki-laki, kalau laki-laki berarti mengingatkan dengan mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah. Nah, selanjutnya kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan dengan cara cuma tepuk gitu. Jadi telapak tangan kalian dua-duanya ketemu langsung tepuk. Nah, gitu. Terus selanjutnya nomor 16, jika ada makmum yang terlambat, dia wajib mengikuti imam. Makmum masih mendapatkan rakaat imam jika ia datang imam dalam posisi ruku. Makmum kemudian berniat dan takbiratul ihram, kemudian mengikuti rukunya imam. Setelah salam menambah rakaat yang tertinggal. Makmum yang terlambat dinamakan makmum masbu. Nah, gini anak-anak, nomor 16 itu. Jika ada makmum yang terlambat, dia wajib mengikuti imam. Makmum masih mendapatkan rakaat imam jika ia datang imam dalam posisi ruku. Kalian misalkan nih, imamnya sudah ruku, terus abis itu kalian datang nih langsung ruku, berarti kalian terhitung dapat 1 rakaat. Tapi kalau sudah misalkan imamnya sujud, berarti kalian mengikuti imam, terus nanti pas tasyahud akhir kalian jangan ikut salam, langsung menambah rakaat yang belum kalian selesaikan. Begitu ya anak-anak. Misalkan kalian kurang 1 rakaat, berarti kalian selesaikan dulu 1 rakaat. Begitupun nanti kalau kalian kurang 2 rakaat, berarti selesaikan dulu 2 rakaat. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya yang di sini ada D, adab sholat berjamaah. 1. Ada berangkat ke masjid. A. Bersuci dan memakai wangi-wangian. Disunahkan untuk membersihkan diri di rumah dan menggunakan pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian, serta pakaian terbaik adalah yang berwarna putih. Allah berfirman, Ya bani adamah khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wa usrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Jadi di sini surat ini menjelaskan tentang adab berangkat ke masjid. Salah satunya harus suci dan memakai wangi-wangian. Kalau bisa kita harus memakai pakaian yang terbaik menurut kita. Yang lebih baik lagi berwarna putih. Begitu ya anak-anak. Kita akhiri dulu sampai sini pembelajaran fikihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.